Halo, perkenalkan saya Apoteker Rizky Oktarini M.Farm, peserta pekerti gelombang 5 dari program studi S1 Farmasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu. Selamat datang di video Real Teaching mata kuliah Farmakoterapi Sistem Saraf, Pernafasan dan Pencernaan untuk semester 3 di program studi S1 Farmasi Universitas Bengkulu. Video ini merupakan bagian dari kegiatan pekerti Universitas Bengkulu yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dosen dalam pembelajaran yang aktif, inovatif, dan berpusat pada mahasiswa. Metode pembelajaran yang digunakan dalam video ini menggabungkan penjelasan teori, diskusi kasus klinik, dan pendekatan problem-based learning. Sehingga mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami konsep, tetapi juga terampil dalam menerapkannya dalam konteks praktik kefarmasian. Semoga kegiatan Real Teaching ini dapat memberikan inspirasi dan kontribusi dalam pengembangan pembelajaran farmakoterapi yang lebih interaktif dan bermakna. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa sekalian. Sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, sebaiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Oke, gimana kabarnya hari ini?
Oke, saya mau dengar dulu tanggapan saudara, apa itu tukang lampu yang saudara tahu? Pernah dengar tukang lampu? Boleh, kalau menurut saudara tukang lampu itu apa? Oke. Ada bolongan di dalam lampu. Oke, mana? Ada yang baru? Oke, jadi lapisan lampu terkikis, kemudian ada bolongan di lampu. Oke, ada lagi? Ya. Dengan pada dinding lampu. Ya, bagus ya. Jawabannya sudah relate kira-kira dengan tukang lampu. Nah, tukang lampu atau biasa juga disebut Alzheimer's disease atau PUD itu kerusakan bagian mukosa lampu. Jadi bagian lapisan dinding lampu tadi ada. Atau kadang juga terjadi duodenum atau usus yang bagian atas yang kemudian menembus lapisan muskularis mukosa. Jadi lampu kita itu tebal. Kemudian mukosanya itu rusak, jadi lapisan yang dekat dengan asam lambungnya rusak sampai agak ke bagian dalam lagi. Itu kenapa tadi disebut ada bolongan di lampu. Ya, karena apa? Karena adanya ketidakseimbangan dari faktor agresif dan faktor protektif. Kalau kita bicara agresif, berarti kan dia sifatnya menyerang. Contohnya adalah ACL atau asam lambung. Naturalnya memang di dalam tubuh kita ada asam lambung. Kemudian ada enzim pepsin, kemudian kemungkinan ada juga faktor agresif seperti infeksi bakteri Helicobacter pylori namanya. Kemudian ada penggunaan tadi seperti yang disebutkan penggunaan obat NSAID dan faktor stres oksidatif. Faktor stres. Nah, asam lambung ini pH-nya rendah sekali ya, pH 2, 3. Yang kalau misalnya benda diberikan kecairan seasam itu akan langsung larut, bahkan besi pun cair di dalam yang seasam. Bayangkan kan lambung kita harus kuat apa untuk menampung cairan asam. Itulah fungsi dari faktor protektif yang melindungi. Apa saja faktor protektifnya? Yang pertama mukus. Mukus itu adalah lapisan lunak, sama seperti yang ada di hidung, ya, yang bagian daging yang lunak itu namanya mukus. Kemudian ada yang namanya senyawa bikarbonat. Perannya untuk mengurangi, untuk menetralkan, untuk menjadi larutan gaffelnya supaya tidak terlalu agresif gaffelnya. Kemudian aliran darah dalam mukosanya, ada hormon prostaglandin dan regenerasi bagian epitel. Jadi setiap hari lambung kita itu meregenerasi bagian yang kena asam lambung itu tadi. Ya, kalau saudara bayangkan kan misalnya ada dinding kena asam kan menipis ya. Nah, ini memperbaiki lagi untuk menambah. Itu kira-kira fungsi dari faktor protektif. Dua faktor ini bekerja secara seimbang, ya, secara seimbang untuk melancarkan pencernaan dan penyerapan makanan atau obat yang kita minum. Ya. Nah, pada kasus-kasus tertentu, faktor ini tidak seimbang sehingga terjadilah perlukaan. Dan sifatnya ini lama, ya, lama, sifatnya kronis. Kemudian, kenapa kita perlu belajar? Tukang lambung ini tidak hanya sebagai faktor seperti mah yang kita tahu. Jadi tukang lambung ini terjadinya lebih kronis, lebih parah. Kalau sudah permukaan lambung naik sedikit kadar asam lambung di dalam tubuh kita, itu kronisnya bukan. Dan salah satu tadi penyebabnya kan Helicobacter pylori dari bakteri. Dan banyak di wilayah Sumatera lebih banyak Helicobacter pylori ini daripada di Pulau Jawa. Jadi kan termasuk di wilayah kita kan termasuk wilayah Sumatera. Jadi perlu dijadikan concern kalau kejadian tukang lambung. Nah, dan faktor resiko utama selain dari penelitian berbagai infeksi pylori itu penggunaan jangka panjang NSAID tadi, obat-obat golongan NSAID, atau lebih tepatnya biasanya aspirin. Ya. Kemudian ada beberapa kebiasaan seperti merokok, alkohol, atau stres yang tidak diolah. Ya, coba ingat kalau misalnya tiba-tiba ujian kan ya, besok mau ujian pasti asam lambungnya naik. Atau nanti siang mau kuis asam lambungnya naik. Karena stres yang tidak diolah itu juga bisa menyebabkan tukang lambung.
sedikit ya, faktor genetik itu sedikit. Kalau diet itu sekarang sudah punya banyak peran dalam faktor dalam ya. Nah, apa komplikasi yang ditemukan dalam luka lambung ini? Sebab ditentukannya kan ada lubang yang ada perlukaan. Itu rawan pendarahan. Karena kan tadi ada aliran darah di sini ya, aliran darah di sini, dia akan luka jadi pendarahan. Kalau pendarahan biasanya apa yang terjadi? Anemia, rawan anemia. Kemudian perforasi dan obstruksi, jadi rusak bagian dinding ini. Resikonya kemana akhirnya? Takut ada keganasan, bisa tumor atau kanker. Itu yang kita takutkan pada luka lambung. Jadi bukan sepele hanya karena naik asam lambung sama lima, ya. Tapi kalau luka lambung ini kita khawatirkannya nanti mau makan apa saja jadi tidak enak. Ya, nah urusannya ke dalam perut. Nah, bagaimana klasifikasi dari luka lambung ini? Ada dua. Ada yang diklasifikasikan berdasarkan lokasinya. Ada yang di lambung atau gastric ulcer atau di duodenum. Kalau lambungnya pas di sini, di lambungnya. Kalau duodenum di area sini. Jadi antara faktor khusus halus ke semua dan lambung. Ya, sini bagian permukaan. Kenapa masih di sini? Karena di bagian ini ada katup. Ya, ada katup. Supaya asam lambung kita itu tidak ke usus. Jadi dia hanya full di lambung. Karena pertemuan inilah bagian sini masih kena asam lambung. Jadi kalau asam lambungnya banyak, rawan luka. Ya. Dan ada lagi klasifikasi berdasarkan penyebab. Ada yang diindus atau disebabkan oleh hepatologi, ada yang disebabkan oleh obat, dan ada lagi yang disebabkan oleh stres atau toxoinduksi. Toxoinduksi ini lebih ke misalnya toksin yang dikeluarkan oleh bakteri-bakteri. Ya, itu adalah klasifikasi. Seperti biasa, kita sebagai seorang farmasis perlu memahami patofisiologi dari penyakit supaya kita bisa menentukan tanda dan gejala yang tepat. Ya. Nah, misalnya kalau patofisiologi ini dipicu oleh obat-obatan, stres, atau adanya alkohol, itu akan mempengaruhi bagian otak. NSAID itu kan fungsinya untuk mencegah peradangan, ya kan? Mencegah peradangan itu kan berarti dia memberikan dulu sinyal ke dalam otak. Sinyal ini bisa menyebabkan macam-macam peran selain untuk menghentikan peradangan, dia juga mempengaruhi beberapa hal, seperti kalau misalnya di pencernaan kita menyebabkan gangguan gerak gastrointestin. Kalau misalnya gerak ini terganggu, lambung itu tadi kan ada pengosongan lambung ya. Jadi lambung kita itu gerak, kenapa kadang dia berbunyi gitu ya. Jadi dia bergerak, kemudian supaya makanan itu turun ke usus. Tapi kalau misalnya ada sinyal di otak, berhenti dulu geraknya, berarti ya, berarti asam lambung itu akan selalu naik karena masih ada simpanan makanan di situ, ya kan? Lama. Karena rasanya penuh, ya kan? Masih tetap penuh di pencernaan, itulah muncul gejala mual atau bahkan muntah, ya kan? Karena asam lambungnya terlalu banyak, bahkan sampai ke sini, dan rasanya nggak enak ya. Jadi mual muntah, sehingga nutrisi berkurang, volume cairan berkurang. Nah, ini menjadi beberapa tanda untuk orang luka lambung. Misalnya dia sudah nyeri nyeri perut gitu ya, nyeri perut saat perut kosong langsung nyeri dan sebagainya sih. Jadi dia rawan muntah dan nutrisinya kurang, berat badan. Itu bisa dijadikan salah satu analisis. Atau misalnya tadi karena ada stres yang tidak ditangani, jadi asam lambungnya naik terus, keseimbangan antara asam lambung dan bikarbonatnya menjadi tidak balance. Sudah belajar bagian letak penyampaian dunia? Dokter? Sudah ya? Ini kan dokter itu untuk mempertahankan darah ya. Kalau misalnya itu terganggu, jadi mukosanya iritasi tadi, karena asamnya sudah naik, melukailah dia asam bagian di lambung. Karena iritasi, muncullah rasa nyeri di area abdomen. Kemudian gejala yang lainnya misalnya kalau ada iritasi itu menjadi
Tapi kalau warna merahnya pekat, itu berarti kendalanya disease. Ya. Nah, bagaimana cara mendiagnosisnya? Selain pemeriksaan fisik, dari yang kita lihat tanda dan gejala tadi, kita perlu tanya ke medisnya. Dia ada menggunakan obat NSAID tidak? Kemudian NSAID-nya ini jangka panjang atau tidak? Jadi NSAID kalau baru dipakai atau digunakan sekitar 5 hari itu belum termasuk. Biasanya NSAID-nya berulang-ulang. Ya. Kemudian ada kebiasaan rokok atau mengkonsumsi alkohol atau tidak. Yang kedua, tes darah. Kapan perlu tes darah? Kalau ada indikasi infeksi, mau cek ini ada Helicobacter pylori atau tidak. Dan kalau misalnya pasien sudah lemah sekali, perlu dicek pasien ini sudah sampai anemia. Karena kalau di anemia kita perlu juga tangani anemia, gitu ya. Yang terakhir itu adalah endoskopi. Biasanya diagnosis ini diberikan kalau pasien itu kambuhan lagi. Jadi kita mau lihat dulu seberapa parah sih sebenarnya luka lambung pasien ini. Jadi udah tahu endoskopi bagaimana bentuknya? Tuh. Jadi kamera ini dimasukkan. Ada kamera kecil dihubungkan dengan kabel yang panjang gitu ya, elastis dari seperti itu. Seperti ini lah. Tapi kecil dimasukkan ke dalam bisa mulut. Kalau kita kan lambung lebih ke mulut ya. Atau kalau usus itu berarti dari mulut dimasukkan ke dalam. Kemudian kameranya memperlihatkan bagian gimana. Jadi gimana nih yang bagian yang luka? Sudah parah lukanya? Ataukah ternyata lukanya itu sudah lanjut ke keganasan atau tidak? Nah, itu gunanya endoskopi. Apa yang kita harapkan dalam pemberian terapi untuk luka lambung ini? Yang pertama pastinya pengurangan sekresi asam lambungnya. Asam lambung itu penting, ya. Penting untuk kita. Tidak mungkin makanan itu tidak tercerna kalau pertamanya tidak kena asam lambung dulu. Jadi apa yang kita harapkan, kita kurangi sekresinya dulu, bukan dihentikan, ya. Yang kedua, melindungi tadi bagian mukosa dinding tadi. Kalau yang sudah luka, kita coba tambal, istilahnya ya, kita coba tambal. Atau promosi reparasinya. Bagaimana caranya supaya kita membantu cepat perbaikan mukus itu tadi. Dan yang ketiga, kalau misalnya positif ada infeksi pylori, berarti kita harus mengeliminasi bakteri. Berbagai kira-kira jenis-jenis obat apa saja yang akan kita gunakan? Ya, ada bayangan ya belum ya, Bapak? Ini adalah algoritma terapi. Kita lihat dulu algoritma terapi. Ya. Kalau misalnya pasien datang dengan gejala seperti luka lambung, yang perlu kita lihat adalah apa saja gejala umumnya dulu. Pertama, kalau misalnya dia dispepsia atau maksudnya istilahnya muntah kemuk, tidak ada gejala lain yang misalnya parah, gitu ya. Kita tanya dulu, ibu atau bapak ada mengkonsumsi NSAID atau tidak? Kalau jawabannya iya, yang pertama kita sarankan adalah stop dulu NSAID. Jadi bukan langsung diberikan obat dulu, tapi di stop dulu NSAID. Ya. Kemudian dipantau. Atau kalau misalnya pasien ini lansia yang nyeri sendi berkepanjangan. Kalau nyeri sendi berkepanjangan itu mau tidak mau harus pakai obat analgetik, gitu ya. Tidak mau masuk kanan. Kalau tidak sakit dok, lutut saya atau sakit lutut saya. Kita minta untuk kurangi dosis. Kalau misalnya dosisnya dikurangi itu berhasil, kalau membaik gitu ya, dibilang oh enggak lagi saya nggak mau lagi kalau saya mau makan gitu ya. Tidak diberikan obat, tidak diberikan pilihan, kita cuma berikan saran farmakologi. Tapi kalau misalnya gejalanya ini tetap terjadi, sudah ya misalnya sudah, misalnya diclofenaknya sudah saya hentikan, tapi kenapa saya tetap mau muntah, makanannya juga saya sudah yang dulu tetap mau. Berarti sudah perlu terapi tambahan nih, bisa golongan antagonis reseptor H2 atau golongan PPI. Kalau misalnya berhasil, berarti diperpanjang terapi. Kalau tidak, geser lagi ke bagian sini. Ya, kalau bagian sini udah ada gejala jangka panjang, misalnya sudah ada gejala pendarahan, anemia, berat badan sudah drastis, gitu ya.
dicek dulu apakah dia punya infeksi pylori. Jadi pylori ini infeksinya jangka panjang ya, kelihatan. Ya, akan tidak seperti salmonella. Kalau salmonella yang menyebabkan diare itu biasanya kita salah makan langsung gitu ya, diare atau apa. Ini sifatnya jangka panjang. Kalau misalnya ini terjadi positif, gitu ya, pylorinya positif, berarti selain obat lambung kita perlu antibiotik. Ya, kita perlu antibiotik. Kalau misalnya kalau misalnya negatif, ya pylorinya, kita tanya lagi NSAID-nya. Jadi intinya kalau misalnya inti obatnya ini adalah PPI atau HRA2, karena ini jangka panjang. Sedangkan kalau antasida itu kan jangka pendek. Yang menambahkan adalah ada atau tidaknya bakteri. Kalau ada bakteri pakai antibiotik, kalau tidak ada bakteri tidak pakai antibiotik. Ya, itu adalah algoritma terapi. Kita coba recall untuk golongan obat-obatnya. Secara garis besar, untuk luka lambungnya itu ada 4 golongan. Ada 4. Antasida, tahu ya antasida ya? Antasida itu perannya untuk menetralkan asam lambung, ya, dan meningkatkan pK. Karena kan terlalu asam ya, yang bisa tertulis tadi. Antasida ini berarti kerjanya lokal atau sistemik? Lokal, ya. Jadi antasida ini kerjanya lokal karena dia masuk langsung menetralkan asam lambung, dia tidak menyerap kemana. Ya. Kalau antagonis reseptor H2 atau reseptor histamin 2, mungkin saudara sudah familiar juga dengan nama-namanya ya. Tadi IBIM, ya, lagi ada IBIM ya. Perannya bagaimana? Dia menghambat reseptor H2. H2 itu adalah histamin. Histamin. Jadi histamin itu bukan dengan kita gatal-gatal saja itu kan histamin juga, tapi itu H1. Kalau untuk asam lambung itu H2. Reseptor itu kalau mendapatkan sinyal, reseptor H2 itu kalau mendapatkan sinyal, dia akan meningkatkan produksi asam lambung. Jadi dia memberikan perintah, ayo asam lambung masuk lagi ke dalam lambung. Nah itu yang mau kita blok supaya sekresi asamnya turun. Mirip untuk kerjanya adalah golongan PPI atau proton pump inhibitor. Di permukaan sel ingumen atau di lambung itu ada bagian pompa HH TPAC. Sama seperti otot kita kan ada ya bagian yang memberikan sinyal, kemudian ada kontraksi, relaksasi dan sebagainya. Pompa itu kalau teraktivasi sama dia memberikan sinyal untuk mengeluarkan asam lambung lebih banyak kalau itu yang kita mau hambat. Ya, yang kita mau hambat supaya asam lambungnya. Ini juga namanya sudah banyak familiar ya. Ada yang sudah pernah pakai kira-kira? Belum. Ada yang sudah pernah pakai apa? Sudah tahu ya berarti guna obatnya gimana ya. Kemudian agen mukoprotektif. Contohnya seperti supralfat dan misoprostol. Kerja obat ini melapisi mukosa. Inilah istilah yang saya sebutkan tambal. Jadi di lambung dia akan menambal bagian dinding itu supaya tidak kena asam lambung. Supaya tidak terkikis. Ya. Sama juga dengan analog prostaglandin misoprostol ini. Gunanya untuk apa tadi? Kan bagian dinding lambungnya terkikis. Kita maunya cepat dia terperbaiki gitu ya. Nah, misoprostol ini membantu memicu perbaikan. Itulah kenapa dia disebut mukoprotektif. Sedangkan kalau misalnya positif bakteri, ya kita perlu antibiotik. Antibiotik yang umum digunakan itu amoxicillin, clarithromycin, metronidazole atau golongan isi. Ya. Biasanya ini ada kombinasi. Jadi ada amoxicillin plus clarithromycin plus golongan PPI. Itu bagaimana? Ya. Makanya disebutkannya kombinasi triple atau quadruple. Jadi ada 3 atau ada 4. Contoh yang 3 yang saya masukkan tadi, 2 antibiotik plus 1 PPI. Kemudian
Kalau kalian lihat dari sini, yang mana saja yang obatnya menjadi lokal di lambung? Kalau dari saya penjelasan itu. Antasida, terus bagus. Ya. Jadi karena dia khususnya di bagian lambungnya. Sedangkan kalau yang lain ini perlu menyerap dulu ke bagian di lambung. Nah, selain khasiat, seorang farmasis juga harus paham efek samping dan kemungkinan interaksi. Karena yang pertama, obat ini kemungkinan akan digunakan dalam jangka panjang. Jadi setidaknya 14 hari. Jadi perlu dipertimbangkan apakah ada efek samping yang perlu di-highlight atau ada interaksi. Karena tadi kita mainnya di pencernaan. Banyak obat disukainya dikonsumsi via apa? Makanan ya. Orang mau suntik, orang mau mineral. Jadi ada beberapa obat yang perlu kita pertimbangkan supaya penyerapannya tetap maksimal. Walaupun sedang minum obat yang mengganggu bagian tersebut. Ya. Contoh efek samping. Kalau antasida, ini diare atau konstipasi. Memang agak terbalik efeknya. Tapi ini juga efeknya jarang. Karena dia tadi kerjanya lokal. Dia udah selesai kerjanya di situ. Ya. Antagonis H2 seperti tadi omeprazol dan sebagainya. Tadi itu menyebabkan gangguan hormon kalau jangka panjang atau interaksi dengan CYP450. CYP450 ini adalah enzim yang ada di hati, di liver. Kalau enzim ini bertanggung jawab sebagai montirnya bengkel. Jadi ada obat-obat yang dirubah dari aktif menjadi tidak aktif atau tidak aktif jadi aktif. Jadi kalau ada golongan H2 agonis itu bisa mengganggu si montir ini. Efeknya bisa ke obat-obat lain yang digunakan bersama. Atau golongan PPI. PPI ini bisa menyebabkan diare, gejala sakit kepala, dan hipomagnesemia. Nah, kemudian ada misoprostol. Misoprostol ini dihalangi untuk kontraindikasi hamil. Jadi tidak boleh diberikan lebih. Apa interaksi yang penting kita pahami? PPI, golongan PPI itu mengubah penyerapan obat lain. Jadi perlu dipertimbangkan kalau pasiennya lagi minum acyclovir, itu berarti harus bicarakan penggunaannya dengan pengobatan golongan PPI. Ya. Dan misalnya interaksi waktu absorpsi. Jadi sebagai seorang farmasis kita harus paham bahwa kalau ini interaksi dan interaksi, berarti yang ini diminum pagi, yang ini diminum siang, atau yang ini diminum pagi, diminum malam. Ya. Non-farmakologinya yang pertama, menghindari penggunaan NSAID atau aspirin tanpa resep dan tanpa indikasi. Ya, itu sangat perlu. Yang kedua, menjalankan pasien yang punya kebiasaan merokok atau alkohol itu berhenti pelan-pelan. Diet sehat, menghindari makanan yang memicu peningkatan asam lambung, pedas, asam, kafein. Ini kayaknya kebiasaan makan semuanya ya kayaknya ya. Ada yang merasa kena gitu ya. Kemudian manage stres dan tidur yang cukup. Ya, itu menyebabkan jangka panjang. Dan yang terakhir, kalau misalnya menggunakan jangka panjang tadi, NSAID perlu diberikan. Apa yang perlu kita monitoring dari terapi yang kita berikan tadi? Yang pertama, perbaikan klinisnya. Klinisnya apa nih? Kawan mau kita kalau misalnya tidak terjadi tadi, kita udah kasih obat 14 hari atau 21 hari, pastinya tidak membaik. Kita perlu uji lanjutan. Ya, uji lanjutan. Endoskopi atau monitoring efek samping tadi, karena hipomagnesemia, gimana kadar magnesium pasiennya, mana tahu nggak? Ya. Dan yang terakhir, kepatuhan. Karena obatnya jangka panjang. Itu yang perlu. Oke. Coba kita lihat. Silakan dilihat dua kasus ini. Kalian memahami. Kira-kira kalau di kasus 1, pasien ini diberikan obat yang tepat
kebanyakan kali itu karena istilahnya tidak higienis. Jadi perlu diperhatikan ya makanannya bagaimana. Oke. Untuk ini kita prosesnya nanti saja. Kita mulai di kasus ini. Ini bisa saya buat 4 kelompok ya. Jadi silakan buat 4 kelompok. Analisa kasus ini, terus jawab pertanyaannya. Saya berikan waktu 30 menit tiap kelompok untuk menyiapkan. Silakan presentasikan hasil diskusinya. Dan nanti saya minta tugas minggu depan adalah lembar SOAP-nya. Lembar SOAP-nya ini dikumpulkan di Google Classroom secara mandiri. Walaupun ini kerjanya di kelompok. Silakan dibuat SOAP-nya masing-masing. Ya. Ini adalah kasusnya. Silakan difoto atau dicatat, dan ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang perlu saudara masukkan ke dalam slide. Buat aja sesuai PPT-nya, poin-poinnya dari jawaban. Oke? Dan dalam kasusnya dibuat PPT-nya. Gak usah banyak-banyak ya, ini aja ya. Yang banyak. Oke. Ada masalah kasusnya? Sejauh ini lanjut.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kami kelompok 1 bakal membahas studi kasus yang sudah diberikan Ibu. Nah, pembahasannya itu mengenai tingkat duodenum akibat infeksi Helicobacter pylori dan penggunaan obat NSAID, teman-teman. Ternyata selain Helicobacter pylori ini dengan obat NSAID ini, ternyata kombinasi dua ini bisa menyebabkan luka duodenum, teman-teman. Sebelumnya kita bakalan berkenalan dulu nih sama anggota-anggota kami yang paling hebat ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cirawat dengan NPM 02 sebagai moderator, dan saya Lisa Italia dengan NPM 28. Saya Fatur Pratama dengan NPM 40. Saya Sanjul Hamdi dengan NPM 40. Baik, kita lihat dulu kasusnya ya, teman-teman. Ini dari kasusnya itu ada seorang pasien berusia 52 tahun mengeluh nyeri epigastrium atau nyeri di bagian hati ya, timbul 2-3 jam setelah makan. Pasien ini menggunakan obat NSAID, teman-teman. Nah, obat NSAID itu aspirin selama 1 bulan. Nah, dia tuh konsumsi rutin selama 1 bulan untuk nyeri sendi yang dialaminya, dan hasil rapid urine positif untuk bakteri H. pylori. Nah, di sini ada pertanyaan, apa diagnosa serta faktor risiko penyakit pasien, bagaimana regimen terapi yang direkomendasikan, bagaimana durasi dan monitoring terapi, dan yang terakhir, apa terapi non farmakologis yang perlu diberikan. Nah, dengan kelompok 1, mari kita kupas satu persatu. Pertama, ada diagnosisnya nih. Yang pertama adalah luka duodenum akibat infeksi H. pylori dengan penggunaan NSAID dan aspirin yang seperti sudah kita bahas ini kasusnya sebelumnya. Nah, dasar diagnosisnya ini pertama, pasien ini nyeri epigastrium muncul beberapa jam setelah makan nih. Nah, itu tuh nyeri itu khas gejala luka duodenum gitu, teman-teman. Terus pasien juga ada riwayat penyakit NSAID jangka panjang. Nah, penggunaan NSAID, penggunaan obat NSAID tadi, apa obat NSAID-nya tadi? Aspirin. Nah, terus pas pasien ini dirawat. Nah, di sini ada faktor risiko pada pasien yang berperan jadi luka duodenum tadi. Pertama, dia ada infeksi Helicobacter pylori tadi. Yang kami tesnya itu positif, teman-teman. Kedua, ada kombinasi penggunaan NSAID di aspirin tadi. Yang ketiga, usianya lanjut, udah lansia, udah masuk usia lansia ya, 52 tahun. Jadi produksi mukosanya itu regenerasinya sangat-sangat lambat. Itu mempengaruhi ya, teman-teman. Oke, selanjutnya regimen terapi bakal dijelasin oleh kakak calon apoteker ganteng, Fauzi Pratama. Untuk Fauzi, silakan. Oke, baik, ini adalah regimen terapinya ya. Regimen terapi yang direkomendasikan menggunakan si bakteri H. pylori tadi ya. Kemudian yang kedua apa? Kita akan mengurangi sekresi asam lambung ya. Karena kan si asam lambung tadi yang menyebabkan luka lambung. Kemudian yang ketiga, kita tujuan utamanya menyembuhkan luka ya, dan mencegah ketahuan dari pasien. Kemudian apa regimen yang direkomendasikan untuk triple terapi? Ini yang dilakukan selama 14 hari ya. Jelaskan oleh Ibu tadi. Kemudian yang kedua apa? Amoxicillin 1 gram 2 kali sehari ini untuk si bakterinya ya. Kemudian ada clarithromycin 500 mg 2 kali sehari juga ya. Oke, kemudian ada durasi terapinya. Triple terapi itu biasanya adalah 14 hari ya. Itu adalah standar minimal ya untuk eradikasi yang optimal. Kemudian ada PPI lanjutannya, yaitu 2 sampai 4 minggu setelah eradikasi untuk apa? Untuk mempercepat penyembuhan dari luka. Oke, kemudian adalah monitoring terapinya. Tadi sudah diberikan terapi, nanti kita monitoringnya. Yang pertama ada evaluasi klinisnya ya. Kita lihat nih
penurunan nyeri ulu hati, apa tidak ada muntah, darah atau melelehkan. Kemudian ada toleransinya kepada obat, mual, diare, kemudian rasa logam akibat tadi ya, kemudian lari kondisi. Kemudian ada evaluasi eradikasi. Dan ini kita lakukan tes urea, nafas atau antihipertensi itu minimal 4 minggu ya setelah terapi. Yang ini adalah tanpa PPI ya selama 2 minggu. Kemudian juga ada monitoring efek obat ya. Kemudian efek samping PPI ya, dari sakit kepala, sakit kepala, gangguan pencernaan. Kemudian juga kita lihat si pasiennya alergi dan kemudian ada terapi non farmakologinya. Terapi non farmakologinya tujuannya untuk apa? Untuk mengurangi gejala. Jadi gejalanya mual, muntah juga ya. Kemudian mendukung si penyembuhannya dan mencegah ketahuan kembali. Anjurannya apa? Menghentikan konsumsi NSAID atau aspirin ya, obatnya ya, tanpa indikasi medis yang kuat. Tadi kan dia sebutkan ya kalau dia itu penggunaan NSAID itu bisa dilakukan untuk dihentikan kalau misalnya tidak ada indikasi medis yang kuat. Ya. Kemudian hindari makanan atau aktivitas yang memicu gejala. Apa aja makanan yang harus pedas, hasilnya kan bisa membuat kemudian asam, kemudian makanan yang berlemak, kopi, alkohol, kemudian apa? Kita mengurangi sekresi asam lambungnya, karena kan si asam lambung tadi yang menyebabkan lambung. Kemudian yang ketiga kita tujuan utama menyembuhkan luka ya dan mencegah kekambuhan kembali pada pasien. Kemudian apa regimen yang direkomendasikan untuk triple terapi? Yang pertama selama 14 hari ya. Yang pertama adalah omeprazol. Baik, dari presentasi yang kami sampaikan, saya kembalikan. Oke, terima kasih banyak nih Pak Ovi, keren banget sih. Tepuk tangan dulu dong. Teman-teman, di sini ada nggak yang mau ditanyakan tentang buka boleh? Kalau ada, silakan kita buka sesi tanya jawab untuk diskusi. Silakan. Oke, baiklah. Silakan perkenalan diri. Siapa tahu belum ada yang kenal ya, sama UGM, dan tanya-tanya. Baik, terima kasih para moderator. Sebelum perkenalan nama saya Ibu, saya nanti dengan SPM28. Itu kan dibilang juga kan, dan dengan terapi dan juga diagnosisnya. Saya setuju sih dengan yang disebutkan tadi. Namun, saya pernah baca nih kalau sekarang itu di Indonesia itu banyak daerah-daerah tertentu banyak yang resisten tinggi terhadap reproduksi. Nah, kalau begitu, apakah terapi itu masih pilihan pertama? Maka sebaiknya langsung diberikan disebut produk penutup. Oke, terima kasih banyak Ella pertanyaannya. Maka sebaiknya langsung diberikan disebut produk penutup. Oke, terima kasih banyak Ella pertanyaannya. Oke, kami berdiskusi sekitar menit 10. Oke, kami berdiskusi sekitar menit 10. Oke, untuk pertanyaan dari Rena tadi, pertanyaan yang bagus banget dan bakal dijawab oleh master kita, Fauzi. Ya, untuk Fauzi silakan. Ya, baik, terima kasih kepada Stella ya. Memang benar sekali bahwa pedoman terbaru itu menganjurkan bahwa disebut memang benar sekali bahwa pedoman terbaru itu menganjurkan bahwa disebut quadruple terapi ya disebut atau biasanya menggunakan PPI dengan disebut subcritical terapi ya disebut atau biasanya menggunakan PPI dengan disebut subcrite ya, kemudian ditambah tetracycline, kemudian ada metronidazole. Tapi karena pada kasus ini ya dia belum ada data lokal tentang resistensi dan juga pasien itu belum pernah mendapatkan terapi si clarithromycin tadi ya, sehingga regimen triple terapinya masih bisa digunakan sebagai di pertama itu. Oke, terima kasih Mas Fauzi atas jawabannya. Bagaimana dengan Lila?
pasien ini adalah dari hulu hati tadi. Kita sebagai tenaga kesehatan, kita tuh harus tahu dan peka terhadap tanda-tanda tersebut, bagaimana cara mengobatinya, apa penyebabnya, ya teman-teman. Karena setiap rasa sakit itu mempunyai pesan tersendiri. Oke, kami punya jargon nih teman-teman. Ya, 1, 2, 3. Dengarkan tubuhmu, pahami obatmu, kendalikan penyembuhanmu. Baik teman-teman, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kalau dalam kasus ini tadi sudah diberikan terapi sesuai dengan sesuai dengan keluhan pasien ya, keluhan pasien dan bagaimana data laboratorium terkait dengan penyakit pasien. Pada kasus pasien ini, pasien sudah didiagnosis positif pylori. Berarti seperti yang sudah kita pelajari, kalau perlu adanya antibiotik untuk pengobatannya. Itulah kenapa diberikan tadi kombinasi. Jadi kalau untuk luka lambung itu antibiotiknya tidak bisa hanya amoxicillin saja. Jadi digunakanlah 2. Nah tadi bakterinya kan sudah jangka panjang. Jadi dikhawatirkan kalau karena sudah banyak gitu ya, dan rawan resistensi untuk amoxicillin untuk kata-kata orang Indonesia. Ya. Nah pertanyaan yang bagus tadi dari kelompok lain bahwa kenapa kita tetap menggunakan obat yang memang rawan resisten? Bisa, untuk jawabannya adalah seperti yang disebutkan kalau itu belum ada data untuk resistensinya. Jadi kita menganggap kalau boleh diberikan untuk terapi pilihan pertama dulu. Karena tadi klaritromisin dan amoxicillin itu
Alhamdulillah, kegiatan Pekerti telah berjalan dengan lancar dan memberikan pengalaman yang sangat berharga bagi saya, baik sebagai dosen maupun sebagai pembelajar sepanjang hayat. Melalui kegiatan Pekerti ini, saya benar-benar mendapatkan banyak wawasan baru, mulai dari bagaimana merancang pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, menyusun RPS berbasis outcome-based education, hingga bagaimana menerapkan metode active learning dan assessment yang lebih bermakna. Yang paling berkesan bagi saya adalah kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan para narasumber dan fasilitator yang luar biasa. Mereka tidak hanya menyampaikan materi dengan jelas dan inspiratif, tetapi juga memberikan contoh nyata bagaimana menjadi pendidik yang reflektif, kreatif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Saya juga sangat berterima kasih kepada LPMPP Universitas Bengkulu dan seluruh panitia penyelenggara yang telah memfasilitasi kegiatan ini dengan sangat baik, profesional, dan penuh semangat. Tidak lupa, terima kasih juga kepada seluruh rekan peserta Pekerti atas kebersamaan, diskusi, dan kolaborasi yang hangat selama kegiatan berlangsung. Bagi saya pribadi, Pekerti bukan hanya pelatihan, tetapi sebuah perjalanan untuk menemukan kembali makna menjadi seorang pendidik. Bagaimana mengajar dengan hati, membimbing dengan empati, dan terus belajar untuk memberikan yang terbaik bagi mahasiswa. Semoga kegiatan ini terus berlanjut dan memberikan manfaat bagi dosen-dosen muda lain di seluruh Indonesia. Terima kasih Universitas Bengkulu, terima kasih Pekerti atas ilmu, pengalaman, dan inspirasi yang luar biasa. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya.